Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kanda Biskota. Di kesempatan kali ini saya ingin sekedar sharing-sharing tentang peternakan domba atau peternakan kambing. Kita sharing-sharing saja berapa sih modal awal untuk pemula, apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kita punya niat untuk menjadi seorang peternak kambing. Bagi teman-teman yang berniat beternak kambing ataupun domba, tentu saja yang dipikirkan adalah modalnya. Berapa sih yang kita butuhkan untuk beternak kambing atau domba? Dan di sini kita akan membahas berapa modalnya ya, kira-kira itu berapa. Apa yang harus kita siapkan untuk seorang peternak pemula. Sebenarnya modalnya itu kalau soal uang itu ya relatif ya teman-teman ya, tergantung kemampuan. Kita nggak usah terlalu berambisi ya, yang penting kita mulai aja dulu. Niatnya suka dulu dengan dunia peternakan kambing. Kalau sudah suka, nanti kita baru melangkah lebih lanjut. Intinya suka dengan peternakan kambing. Kalau budget sih ada yang 10 juta cukup, ada yang 20 juta cukup, malah ada yang 100 juta pun kurang. Kita beternak itu tidak usah terpicu dengan tren atau tidak terpicu dengan ambisi, tidak terlalu berambisi dengan peternak-peternak lain. Mungkin pernah nonton video YouTube, melihat peternakan yang lain mungkin besar, keren, kandangnya terbuat dari baja, bagus, kandangnya tingkat 2. Lalu kita bikin kandang yang besar. Tentu kandang yang besar itu akan menghabiskan dana yang besar, bisa sampai ratusan bahkan miliar. Atau melihat peternak lain, melihat dombanya jenisnya keren-keren, keren, kambing-kambing keren, harganya memang puluhan juta. Kemudian terbawa ambisi untuk beli, itu pun modalnya juga besar. Kita bisa menggunakan modal kecil habis untuk peternakan skala kecil. Kita bisa melihat alam sekitar. Misalnya di alam sekitar kita melihat ada banyak rumput. Kita tinggal memperluas, modal 1 atau 2 juta kita bisa untuk memperluas sewa lahan untuk ditanami pakcong, diolah, ditanami rumput yang banyak, ditanami rumput lagi, bikin kandang yang sederhana, datangin kambing 1 jantan, 3 betina, akhirnya ongkosnya jadi minim, jadi kurang dari 10 juta, jadi 5 juta, 7 juta, 8 juta sudah bisa jalan. Ada juga yang mungkin di sekitar kita banyak limbah, mungkin lokasinya di dekat pasar, ada limbah sayur, ada limbah buah, itu bisa diambil lalu disortir buat stok pakan. Untuk pakan stoknya supaya aman gitu ya, dan mencari biaya yang lebih murah tentunya. Mungkin ada lagi di sekitar kita, ada dekat industri pangan misalnya, ada catering, ada penjual gorengan atau ayam goreng. Dari limbah catering itu limbah-limbah sayurnya, air pesusan beras, terus parutan kelapa, kulit buah itu bisa untuk pakan. Atau dari tukang kuliner, sisa-sisa tepungnya mungkin itu bisa untuk pakan. Ya tinggal kreatifnya kita ya. Semakin kita kreatif, maka modalnya bisa diminimalisir. Kalau kita beternak,
karena ambisi, karena ikut-ikutan tren, maka nanti kita akan lost dul. Mau duit berapapun akan habis. Mau seperti farm yang sudah jadi, wah itu nanti berat, miliaran pokoknya. Yang penting mulai saja dulu, sesuaikan budget, lihat lingkungan sekitar, apa saja yang bisa dimanfaatkan, dikembangkan segala macamnya. Jadi untuk modal bisa ditekan atau bisa diminimalisir. Dan jika masih ada dana lagi, kita bisa menambah stok pakan, ngamankan bank pakan, dan untuk menambah indukan lah. Pokoknya ya pinter-pinternya kita ya. Pinter-pinternya kita modal itu untuk apa, pinter-pinternya kita untuk mau ngerem atau mau ngegas. Karena yang perlu diingat, bisnis kambing domba itu bukan bisnis cepat. Itu butuh proses. Harus bersabar, harus melewati proses. Jangan terkecoh dengan bisnis penggemukan domba, jangan terkecoh dengan penggemukan domba, karena penggemukan itu bukan hal yang mudah. Terkecuali penggemukan itu mudah kalau sudah semua kriterianya sudah ada, kandang, bank pakan, dan sebagainya sudah tercukupi. Jadi kalau sudah melihat sesuatu yang sekitar kita yang produktif, mungkin sewa tanah dan tanahnya ditanami pertanian, ditanami sesuatu yang dibutuhkan untuk kandang, mungkin ditanami pisang, ditanami rumput pakcong, terus ditanami pepaya dan lain sebagainya yang menguntungkan. Nanti hasil pertaniannya juga untuk ternak, hasil ternaknya untuk pertanian. Jadi muternya seperti itu. Jadi yang mengongkosi peternakan itu nanti pertaniannya. Yang memastikan hasil pertaniannya bagus adalah limbah kotoran dari peternakannya. Jadi nanti bisa mendapatkan income-nya dari peternakan dan juga mendapat income dari pertaniannya. Pelan-pelan kita membiasakan hal-hal yang produktif apa kita kembangkan, kita manfaatkan. Mau ke lahan, kita bawa hasil limbah dari ternaknya untuk pupuk, sambil memupuk. Langsung kita mungkin sudah hasil ya, perkebunan kita panen, kita bisa untuk makan makanan domba juga. Ternaknya nanti makan dari hasil perkebunan, terus ternaknya sehat-sehat, lemu-lemu, ternaknya mengeluarkan kotorannya bisa untuk mupuk lagi, dibawa lagi ke lahan perkebunan gitu ya. Kalau sudah punya niat, kita tinggal berproses ya, berani berproses. Karena untuk mencapai keberhasilan di peternakan harus siap prosesnya. Jadi memang itu tidaklah mudah ya teman-teman ya. Harus dilandasi dengan niat, semangat gitu ya, pantang menyerah, salam ngarit. Jadi untuk beternak domba kita harus berani berproses, karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentu kita harus berani berproses. Kalau yang tidak berani berproses, ya kita tidak usah ternak kambing domba, karena nanti kambing domba hanya akan menjadi korban. Oke teman-teman, bagi yang mau merintis usaha peternakan domba, jangan patah semangat ya. Bagi yang belum punya uang juga jangan patah semangat. Manfaatkan sekeliling, sekitar alam sekitar. Kita lihat keliling sekitar, cari potensi. Ada potensi pakan ini, ada potensi pakan itu. Silahkan di lobby, dikumpulkan, didata. Mulai setahap demi setahap. Tidak perlu start awal dengan banyak. Jangan terpicu dengan wah gitu ya, wah keren gitu, nggak usah langsung pelihara 100 ekor 200 ekor, nggak perlu ya, nggak perlu cari wah. Yang penting sedikit tapi bahagia. Mari cari bahagia. Cari bahagianya mulai dari kecil, lalu
besar-besar. Jadi setahap demi setahap kita harus mau berproses. Nanti kalau selesai proses pasti profit akan datang sendiri. Mari kita berani berproses dan berkorban untuk beternak domba. Mari untuk teman-teman yang masih pemula, tetap semangat, tetap berjuang, bahwa kita akan bisa. Salam ngarit.